Ya, ini proses transisi cepat yang dilakukan timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. 4 versus 3 terjadi. Egy, Asnawi, Marcelino, Ragnar menghadapi 3 pemain Arab. Tapi timnas tidak prima untuk memanfaatkannya. Lebih fokus perhatikan gerakan yang dilakukan Marcelino. Ya, gerakan Marcelino ini memiliki konsekuensi yang sangat amat besar jika Marcelino berhasil mengikat bek lawan. Dan ujungnya akan muncullah ruang banyak terhadap Ragnar Oratmangun. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai habis. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita bicara prinsip dasar sepak bola, bagaimana kita membentuk pertahanan yang baik, bagaimana kita menjalankan fase attacking yang prima, bagaimana kita memang betul-betul memanfaatkan proses transisi ataupun counter. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa menciptakan struktur set piece dengan oke. Dan yang terakhir, nggak semua pelatih menggunakan prinsip dasar ini, bagaimana memanfaatkan bola jatuh dari langit alias kesalahan yang datang dari lawan, teman-teman. Kalau kita bicara prinsip pertama, fase defensif yang dimiliki timnas Indonesia bersama Coach Sintayong terus mengalami peningkatan dari sisi kesulitan. Sekarang timnas kipernya diisi oleh Martin Vaz. Martin Vaz saat menghadapi Arab Saudi memberikan kesan yang sangat amat luar biasa. Kemudian di depan Martin Vaz ada Ziyech Ezzez, Verdonk, Hapner yang tidak main saat menghadapi Arab Saudi, dan beberapa pemain lainnya, teman-teman. Dan kedepannya ini sedang diproses oleh PSSI, Mads Hilgers. Ini kan akan semakin memperkuat timnas Indonesia, dan kita belum tahu ya siapa-siapa lagi di masa yang akan datang pemain-pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia. Realitanya di posisi sekarang pertahanan terus dibuat solid oleh Coach Sintayong. Namun di dunia sepak bola bukan hanya kita bicara pertahanan yang bagus, tetapi masuk nih fase kedua, bagaimana menciptakan fase attacking, fase build up, penyerangan yang prima, teman-teman. Nah, kita ambil case saat menghadapi Arab Saudi. Build up yang dilakukan timnas Indonesia, ada beberapa teguran ataupun dievaluasi oleh Coach Sintayong. Salah satunya lewat peran yang dimainkan oleh Ziyech Ezzez. Itu sudah kita ulas kemarin, teman-teman, dikala keinginan Coach Sintayong itu pada saat Verdonk dan Rizky Ridho melebar, kan Ziyech Ezzez di tengah. Ingin Coach STY Zai ikut berperan aktif masuk ke tengah, menciptakan yang namanya superioritas, ya unggul orang ataupun sama orang di area-area tertentu. Nah, pada momen tersebut ya tentu belum sempurna apa yang dilakukan oleh Zai, teman-teman. Tetapi jika kita bicara defensif, Zai sudah memberikan kesan yang sangat amat luar biasa. Kembali di dunia sepak bola, kita bukan hanya bicara defensif, tetapi bagaimana juga membangun serangan. Ketika kita melihat apa yang diinginkan oleh Coach STY ke posisi Zai pada saat menghadapi Arab, kita teringatkan dengan peran yang biasanya dimainkan Jordi Amat. Jordi Amat pun ketika memainkan peran tersebut banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan ataupun blunder-blunder yang ujungnya merugikan tim nasional. Nah, jadi ketika kita bicara fase yang kedua ini bagi timnas Indonesia, teman-teman, belum terlalu menonjol fase attacking, fase build up konstruktif yang dibangun. Aku masih ingat ada salah satu pertandingan yang sangat amat luar biasa, bagaimana Coach Sintayong ingin timnas Indonesia bermain 1-2 sentuhan di laga uji coba menghadapi Tanzania. Nah, dari sekian banyak pertandingan, itu pertandingan yang gila banget. Pattern build up itu coba secara proper diulangi, direpetisi oleh Coach Sintayong. Itu sudah kita ulas, teman-teman. Silahkan aja cek di kanal YouTube Tommy Deski ini. Tetapi pengaplikasian tersebut belum secara koheren, berkesinambungan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Aku pun mengerti, teman-teman, saat kita menghadapi negara-negara tertentu, negara yang superior, teman-teman, pasti kita nggak bisa 100% berupaya menciptakan bangunan serangan yang prima, karena mungkin kualitas tadi level yang tinggi. Tentu yang kita harus optimalkan, manfaatkan lewat transisi. Nah, masuk poin ketiga. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan di awal opening video tadi, teman-teman. Nah, ini dia proses transisi yang didapatkan timnas. 4 versus 3. Egy, Asnawi, Marcelino, Ragnar menghadapi 3 pemain Arab. Secara prinsip pertahanan, di sini Arab Saudi sudah salah, udah kalah. Karena prinsipnya bagaimana?
yang bertahan itu harus lebih banyak daripada yang menyerang. Nah, ini terbalik. Timnas Indonesia lebih banyak pemainnya, tapi pemain Timnas Indonesia tidak mampu secara prima untuk memanfaatkannya. Nah, ini proses transisi yang mungkin sebagian pihak hanya melihat ya proses transisi yang biasa, teman-teman. Tetapi jika kita bicara mikro tactical, lebih spesifik, ada peran yang sangat amat penting dilakukan oleh Marcelino. Apa namanya? Gerakan mengikat. Istilah sederhana, teman-teman. Nah, pada momen ini Marcelino Ferdinand tidak secara prima untuk mengikat Tumbakti karena posisi Alaujami diikat Asnawi, Bulaihi diikat Egy. Oke, ketika Tumbakti tidak prima untuk diikat oleh Marcelino Ferdinand, maka ruang yang didapat Ragnar, memang ruangnya sudah ada didapat Ragnar. Nah, ruang yang didapat Ragnar tidak begitu banyak. Apa lagi, teman-teman, Kano, posisi pemain tengah Arab, coba melakukan yang namanya bantuan supporting terhadap sisi defensif timnas Indonesia. Lantas, apa konsekuensinya jika Marcelino berhasil mengikat Tumbakti? Ya, ketika Marcelino berhasil mengikat Tumbakti, Tumbakti lebih masuk ke dalam, lebih terikat ke posisi Alaujami, Bulaihi, membuat Ragnar pun akan semakin dapat ruang yang bebas, dan Egy Maulana Fikri pun akan lebih nyaman untuk memberikan passing. Nah, kita ambil contoh di salah satu hal yang dilakukan oleh pemain top elite Eropa, Barcelona, di Liga Spanyol, teman-teman. Perhatikan gerakan dari Rafinha. Ya, gerakan Rafinha ini berupaya untuk mengikat back kanan dari Valladolid. Nah, di sisi dekat Rafinha, Lewandowski, ia pun berupaya mengikat posisi center back Valladolid, teman-teman. Ketika Rafinha berhasil mengikat back terluar, back kanan Valladolid, memunculkan ruang bagi Fermin Lopez yang mendapatkan bola yang disasar oleh Olmo. Bola itu akan digulirkan ke area sebelah kiri permainan Barcelona. Terkesan simpel, terkesan sederhana kan? Tetapi itu memiliki urgensi yang sangat amat besar. Nah, mengapa aku menekankan hal demikian, teman-teman? So far, banyak sekali kesempatan-kesempatan transisi yang dilakukan timnas Indonesia. Ini bukan hanya pertandingan menghadapi Arab Saudi, menghadapi Irak kemarin pun ada proses Indonesia unggul orang, tetapi ujungnya tidak mampu menciptakan sesuai yang diharapkan. Nah, saat kita bicara transisi, penting itu movement ataupun gerakan tanpa bola yang dilakukan pemain-pemain lain untuk bisa mengikat back-back, untuk mengikutinya agar apa? Agar mendapatkan ruang lah rekan-rekan yang lain. Seperti case di pertandingan Indonesia menghadapi Arab Saudi, Marcelino yang cenderung mendekat ke posisi Alaujami akhirnya tidak memunculkan konsekuensi Tumbakti untuk terikat ke posisi Marcelino, dan membuat Tumbakti pun tidak terlalu kerepotan, dan ujungnya Tumbakti dengan mudah untuk bisa membaca situasi bola akan diarahkan ke posisi mana. Nah, berbeda cerita jika Tumbakti masuk dia ke dalam, lebih dalam ke areanya Marcelino, pasti ruang itu pun akan lebih banyak terhadap Ragnar Oratmangun, dan Egy Maulana Fikri pun selaku pemain yang memberikan passing akan lebih mudah. Ya, ini aspek secara detailing. Nah, soal mengikat pemain ini, ya itu salah satu yang jago dilakukan misal oleh Lionel Messi, kemudian Luis Suarez, Lewandowski, Benzema, teman-teman. Dulu ada Cristiano Ronaldo, ada Haaland lagi, mengikat pemain lawan akhirnya memunculkan ruang bagi rekannya. Nah, kita tentu saat berbicara proses transisi, nggak selamanya transisi mulus akan didapatkan. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita mendapatkan 1-2 kesempatan proses transisi, memang benar-benar untuk bisa dimanfaatkan. Apalagi kita bicara menghadapi Arab Saudi, ke depannya menghadapi Australia, menghadapi level yang lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Jika kita memang harus fair, mengalami kesulitan untuk membangun serangan lewat 1-2 sentuhan konstruktif dari bawah, teman-teman. Nah, salah satu senjata yang dimiliki oleh Coach Sintayong kan biasa menghadapi lawan tim superior itu defense counter, nunggu, kuatkan pertahanan, kemudian memanfaatkan transisi. Nah, gol yang didapat Indonesia menghadapi Arab ini pun kan dari kesalahan
yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi. Ada proses transisi di situ bermain. Nah, baiknya secara individual pemain timnas Indonesia bisa memanfaatkannya. Dan apa yang terjadi di dunia sepak bola dengan unggul orang 4 versus 3, misalnya 3 versus 2 dan lain sebagainya. Kita ambillah case seperti yang didapat timnas Indonesia ini. Ya, itu memang udah ditekankan sejak sesi training ya, bagaimana sebuah tim harus betul-betul bisa memanfaatkannya. Sangat amat disayangkan teman-teman, ketika kita bicara unggul orang, lawan sudah tidak banyak jumlah teman-teman, tetapi kita tidak mampu memanfaatkannya. Ya, ini pembelajaran tentunya bagi Marcelino, bagi pemain-pemain lain. Bukan hanya timnas Indonesia, bagi yang nonton video ini, adik-adik gue yang di SSB, aku tahu teman-teman ada beberapa anak-anak SSB juga yang nonton video ini. Perhatikan juga bagaimana cara kita untuk mengikat back lawan sehingga memunculkan ruang bagi rekan kita, yang dimana ketika rekan kita dapat ruang, memang bola akan ditujukan kepada rekan kita. Oke, good job. Ada elemen keempat, tadi sudah kita bahas set piece ya, set piece case close lah ya, bagaimana Coach Sintayong bersama timnas Indonesia coba terus berupaya memanfaatkannya dengan baik. Tulis di kolom komentar. Bye.